Rasulullah bergegas, orang-orang pun bergegas. Sehingga begitu cepat jalan Rasulullah, ada yang putus sendal terompahnya, ada yang jatuh kain ridaknya. Sehingga mereka mengatakan, Rasulullah, jangan terlalu cepat jalannya sehingga orang-orang susah dalam berjalan. Banyak kain burdah yang berjatuhan, sendal yang putus. Kenapa engkau begitu tergesa-gesa berjalan? Rasul mengatakan, ketika kabilah Bani Quraidah, salah satu dari klan Yahudi, melakukan pengkhianatan terhadap perjanjian dengan Rasulullah SAW, dan itu terjadi pada tahun kelima setelah peperangan Khandaq atau perang Ahzab. Rasulullah pulang, meletakkan senjata, lalu beliau mandi, membersihkan badan dari kotoran-kotoran, dari debu dan tanah, serta peluh dan keringat. Jibril datang. Jibril berkata kepada Rasulullah SAW, "Atada'u silahaka ya Muhammad? Apakah engkau telah melucuti senjatamu, wahai Muhammad? Wa nahnu la nada' aslihatana." Sementara kami, para malaikat, belum meletakkan senjata. Lalu Jibril alaihissalam menunjuk ke arah Bani Quraidah, mengajak Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan pengepungan terhadap mereka. Lalu bergegaslah Rasulullah SAW dengan para sahabat melakukan pengepungan terhadap kelompok Yahudi yang mengkhianati perjanjian. Karena mereka bersekongkol dengan musuh dari kaum Quraisy, orang-orang kafir di Mekah, serta beberapa kelompok dari orang-orang Arab yang belum memeluk agama Islam, Bani Ghatafan, beserta dengan para pembantu-pembantu mereka dari klan Bani tersebut. Ada 10.000 lebih pasukan datang mengepung Madinah. Rasulullah menggali parit dengan para sahabat. Salah satu sahabat yang terkena panah musuh pada peperangan Khandaq itu adalah Sa'ad bin Mu'adz, salah satu pemimpin dari kaum Aus yang dilahirkan 18 tahun sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Al-Madinah Al-Munawwarah. Sa'ad adalah kesatria yang tangguh di medan tempur. Tetapi satu anak panah melesat, ditembakkan dan dilepaskan oleh Hibban bin Al-Arq dari orang Quraisy mengenai bahagian pinggang daripada Sa'ad bin Mu'adz. Beliau dibawa pulang ke Madinah dan Rasulullah meletakkan tenda di Masjid Nabawi agar lebih dekat kepada Rasulullah SAW, agar mudah menjenguk beliau serta membesuknya, lalu merawat Sa'ad bin Mu'adz. Jamaah rahimakumullah, kisah Sa'ad bin Mu'adz ini sudah pernah kita ceritakan bagaimana beliau masuk Islam, tapi kita ulangi sejenak dengan ringkas. Ibunda beliau adalah Kabsyah binti Rafi' bin Muawiyah bin Al-Aijir dari Bani Khuzaiyah. Datang kepada Rasulullah melakukan perjanjian Aqabah, salah satu dari dua wanita yang melakukan perjanjian Aqabah.
Dan berikut juga ikut serta dalam perjanjian itu Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu wa arda. Tapi sebelumnya Rasulullah telah mengirimkan Mus'ab bin Umair untuk berdakwah di Al-Madinah Al-Munawwarah. Ketika Mus'ab bin Umair sedang berada di dalam salah satu perkampungan orang-orang di Madinah bersama dengan As'ad bin Fuzarah, mengajak orang untuk beribadah kepada Allah, mengenalkan ketauhidan kepadanya, tak boleh bersyarikat kepadanya. Lalu menggambarkan akan kebenaran sejati dari agama ini. Tiba-tiba saat datang hadir ke tempat itu dengan kemarahan yang memuncak. Dia menggenggam senjatanya. As'ad bin Fuzarah berkata kepada Mus'ab ibn Umair, "Hada sayyidu qaumi." Sa'ad bin Mu'adz itu adalah pemimpin kaum, orang yang paling disegani. Hati-hati engkau bicara. Anda duduk saja biar saya yang akan berbicara kepada. Lalu berkata Sa'ad dengan menantang. Tetapi ada keikhlasan, ada sifat patriotik dalam dirinya. Di mana kita sebelumnya mengatakan bahwa orang-orang Madinah tidak ingin ada orang lain masuk ke dalam wilayah mereka lalu memberikan kepada mereka pikiran-pikiran dan ide. Pada satu sisi sikap seperti ini adalah sikap yang positif. Ada proteksi terhadap diri dan keluarga serta kaumnya. Ada kehati-hatian di dalam menerima setiap informasi yang datang dari luar atau yang bersifat eksternal. Mereka begitu yakin dan percaya kepada diri mereka sendiri. Maka Sa'ad bin Mu'adz mengatakan, "Ataghshana fi baldatina biman nakrah." Ditunjuk ke arah Mus'ab. Apakah kalian membujuk dan hendak menipu dan mempengaruhi kami di negeri kami dengan sesuatu yang kami membencinya? Kata Mus'ab bin Umair, "Ayo duduklah sebentar, dengarkan saja. Bila yang kusampaikan ini berkenan di hatimu, maka engkau bisa menerimanya. Tetapi bila yang kusampaikan ini tak berkenan di hati dan pikiranmu, maka tak menjadi masalah. Kami akan pulang ke negeri kami, yaitu ke Makkah." Maka dibacakanlah ayat Al-Quran, diterangkanlah kebenaran. Lalu kemudian secara cepat kemarahan itu hilang. Lalu Mus'ab mengatakan kepada As'ad bin Fuzarah, "Sesungguhnya kami telah mengenal Sa'ad ketika dia baru tiba." "Dari mana engkau mengenalnya?" "Karena cahaya keimanan telah nampak pada wajah dan penampilannya." Dia ada orang-orang yang terlihat keimanannya muncul meskipun dia belum mengucap kalimat syahadah. Allah memilih orang-orang seperti itu. Jamaah rahimakumullah, singkat kisah ini, Sa'ad pun beriman. Lalu dia dengan cepat berangkat ditemani oleh Asyad bin Khudair kepada Bani Ashhal. Dia panggil, dia katakan, "Wahai Bani Ashhal, bagaimana pendapat dan pandangan kalian terhadap diriku? Engkau wahai Sa'ad adalah pemimpin kami. Ide dan pikiranmu selalu menjadi pegangan kami. Dan engkau kami percayakan selalu di dalam setiap perwakilan adalah orang-orang kami membawa berita kami dan membawa kepada kami berita dari orang lain. Kalau begitu, maka aku haram berbicara dengan lelaki dan perempuan kalian, kecuali setelah kalian semua beriman kepada Allah dan Rasul-Nya,
seluruh Bani Ashhal memeluk agama Islam pada hari itu juga. Tak ada satupun rumah dari Bani Ashhal di Madinah kecuali iman telah masuk ke dalam rumah mereka, bahkan ke dalam hati mereka. Nah, saat ini ikut dalam peperangan bersama Rasulullah. Dalam perang Badar, Rasulullah SAW bermusyawarah dengan sahabat. Abu Bakar memberikan sahabat fa'ahsana ra'ya. Kemudian Umar memberikan pendapat, pendapatnya baik, tapi Rasulullah belum mengambil kesimpulan. Rasulullah melihat lagi siapa yang memberikan pendapat. Lalu kemudian Sa'ad mengatakan, ka'annaka turiduna ya Rasulullah. Seakan-akan wahai Rasulullah, aku melihat engkau menunggu pendapat kami. Ajal, kata Rasulullah, ya, memang aku menunggu pendapat dari orang-orang Ansar. Lalu Sa'ad mengatakan, kata Sa'ad, sesungguhnya Allah telah membuat kami bangga dengan Islam. Masa dulu kami menyembah berhala, masa dulu kami bertempur di antara sesama. Sekarang Allah dan Rasulnya datang kepada kami membawa kebenaran, membawa Islam. Wahai Rasulullah, apapun yang engkau lakukan adalah baik bagi kami. Seandainya ada lautan di depan dan engkau harus menuju ke dalam lautan itu, engkau harus membawa kami, kami pun akan menyelam dalam lautan itu. Fasir ma'ana fi barakatillah. Maka wahai Rasulullah, ayo bergerak maju ke depan dengan berkah Allah Subhanahu wa taala. Begitu senang Rasulullah dengan ucapan Sa'ad bin Mu'adz. Jamaah rahimakumullah, dalam perang Badar beliau begitu tangguh. Lalu dalam peperangan Uhud orang-orang berlarian karena pasukan kaum muslimin berada di posisi yang tertekan, terhimpit oleh cengkraman musuh. Tidak tahu kemana harus melarikan diri. Masing-masing menyelamatkan, mengangkat kainnya, melempar tombaknya, meninggalkan kuda-kudanya. Rasulullah SAW berdiri hanya dengan beberapa sahabat Rasulullah. Salah satu di antara mereka adalah Sa'ad bin Mu'adz. Beliau menghadapi musuh, menjadikan dirinya sebagai tameng untuk membatasi senjata musuh menyentuh Rasulullah SAW. Ini pada peperangan Uhud. Lalu demikianlah pada peperangan Khandaq. Peperangan tidak sempat terjadi kecuali hanya sedikit persinggungan-persinggungan dan ada seseorang melepaskan anak panahnya mengenai bagian pinggang daripada Sa'ad bin Fuzarah. Beberapa hari kemudian beliau wafat. Jibril datang kepada Rasulullah. Sementara Rasulullah sedang tertidur. Ya Rasulullah, manil ladzi tufiya laila? Siapa sesungguhnya yang diwafatkan oleh Allah semalam? Jibril bertanya kepada Rasulullah. Rasulullah tidak mengetahui. Rasulullah mengatakan, sebenarnya kemarin itu yang sakit adalah Sa'ad. Lalu bergegas Rasulullah bertanya, mal khabar? Mana ba'u Sa'ad? Kaifa asbaha Sa'ad? Bagaimana berita tentang Sa'ad? Apakah Sa'ad pagi ini sehat-sehat saja? Ya Rasulullah, inna Sa'adan qubidha laila. Sesungguhnya Sa'ad telah diwafatkan oleh Allah. Lalu Rasulullah bergegas menuju ke jenazah Sa'ad, sementara jenazah sudah diangkat oleh Bani atau kaumnya untuk dibawa pulang ke negerinya, yaitu di Bani Ashhal. Rasulullah bergegas, orang-orang pun bergegas, sehingga begitu cepat jalan Rasulullah, ada yang putus sendal terompahnya, ada yang jatuh kain ridaknya, sehingga mereka mengatakan, Rasulullah, jangan terlalu cepat jalannya sehingga orang-orang susah dalam berjalan. Banyak kain burdah yang berjatuhan, sendal yang putus. Kenapa engkau begitu tergesa-gesa berjalan?
Rasul mengatakan, sesungguhnya aku tidak menginginkan lebih dulu malaikat membesuk dan menziarahinya, sebagaimana kita terlambat ketika Hanzalah dulu syahid di medan pertempuran, duluan malaikat datang untuk berduka cita. Jamaah rahimakumullah. Sa'ad bin bin Mu'adz, ketika Rasulullah berada di Bani Quraidah, ini awal prolog cerita kita tadi, mengepung, disuruh supaya mereka menyerah. Menyerahlah kepada hukum Rasulullah. Lalu ada orang yang berkata di antara orang-orang Yahudi itu, kami tidak akan menyerah kepada hukum Rasulullah, tapi kami akan menyerah kepada hukum Sa'ad bin Mu'adz. Sementara Sa'ad sedang dalam keadaan pesakitan. Rasulullah perintahkan, boleh, silakan turun atas hukum yang disampaikan, yang akan diterapkan oleh Sa'ad bin Mu'adz. Maka dimintalah Sa'ad untuk didatangkan dengan mengendarai keledai. Perlahan-lahan keledai itu jalan sampai Sa'ad ke lokasi Bani Quraidah. Lalu mereka turun. Sa'ad, sampaikan keputusanmu terhadap Bani Quraidah. Sa'ad mengatakan, keputusanku bila kalian menerimanya, kami akan menerima, kata orang Yahudi. Keputusanku adalah setiap petempur dari kepada kalian akan dipenggal, lalu generasi dan bangsa kalian terusir, lalu kami akan mewarisi harta kekayaan kalian. Kata Rasulullah, sesungguhnya engkau telah mengambil keputusan dengan hukum Allah dan Rasulnya, wahai Sa'ad. Kemudian Dayar, wilayah orang-orang Bani Quraidah, dikuasai dan ditaklukkan oleh pasukan kaum muslimin dan mereka terusir. Pengkhianatan. Ibunda Sa'ad bin Mu'adz menangis, air matanya bercucuran ketika beliau wafat. Nabi datang kepada beliau. La yarqa dam'uki wa yaqta' huznuki fa inna Sa'adan awwalu man dhahikallahu lah wahtazza lahul arash. Wahai bunda, sudah cukuplah engkau menangis, hapus air matamu, berhentilah dari kesedihan. Absyiri, lalu bergembiralah, sesungguhnya Jibril datang kepadaku mengatakan bahwa kematian saat ini menjadi sosok yang pertama sekali Allah tersenyum dengan syahidnya. Dan dia adalah, dengan kematiannya arsy Tuhan itu bergoncang hebat. Kenapa bergoncang? Karena arsy gembira saat sudah datang keharibaannya. Ketika Abu Hurairah dan Abu Sa'id Al-Khudri serta kawan-kawan sahabat Rasulullah SAW yang lain menggali kuburan Sa'ad bin Mu'adz, kakek daripada Abi Sa'id Al-Khudri berkata, kami menggali kuburan, setiap tanah yang kami angkat maka mengeluarkan wewangian yang amat luar biasa. Kami menggali lagi, sampai kepada Lahad kami menggalinya sehingga datang Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah mengatakan kepada kami semua, sesungguhnya ada 1000 para malaikat yang turun untuk mengiringi pemakaman jenazah daripada Sa'ad bin Mu'adz. Malaikat itu belum pernah sama sekali dari semenjak diciptakan oleh Allah menyentuhkan kakinya di bumi ini. Hari ini mereka turun karena syahidnya Sa'ad bin Mu'adz. Mudah-mudahan kita semua bisa memperoleh hal yang seperti ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu